Hai, ketemu lagi dengan saya Tari Sanjoyo dalam podcast Mindful Parenting. Kali ini kita mau bicara tentang gimana sih caranya untuk diskusi sama anak remaja kita tentang seks. Apakah tentang seks saja atau ada hal-hal lain yang memang perlu dibahas bersama mereka. Tamu kita kali ini adalah Ari Kirana, seorang presenter dan penyanyi. Hai Ari, di sini Tari sama Ari. Yes. Makasih ya udah mau hadir untuk kita ngomongin topik yang sebenarnya topik yang kalau buat orang tua itu tuh cukup susah atau cukup challenging buat bahas secara terbuka gitu ya. Jadi kalau di dunia parenting tuh ada dua yang susah tuh, seks sama agama. Udah bener. Ya kan Bener. gitu, seks sama agama. Yang satu karena nggak ngerti, yang satu karena pura-pura nggak ngerti gitu kan. Tapi dua-duanya pasti akan hadir pada akan waktunya. hadir pada waktunya kan gitu. Jadi ini khusus buat topik bersama Ari itu kita justru mau ngomongin gimana nih pengalaman selama ini gitu ya. Kalau kan anaknya remaja nih. Yes. Usia 12 sampai 10 tahun dan 10 tahun laki-laki semua. Gitu kan. Itu relate sama aku. Aku juga cowok-cowok semua gitu kan. Anak aku usia 12 dan 8 tahun. Oh 8 tahun. 8 tahun, yes. Siapa tuh yang bilang 10 tadi? Oh 8 tahun ya? Iya. Tapi 8 tahun pun udah curious loh. Udah curious ya? Mungkin karena dia adiknya, biasanya kan karena apa ya, ikut-ikutan sama kakaknya gitu ya. Terus habis itu kan karena dua-duanya laki-laki dan gak ada sosok perempuan selain aku di rumah gitu. Jadi yang kayaknya yang kecil kayak awareness terhadap kelaminnya dia sangat tinggi gitu. Sangat tinggi, oke. Sesuai usia ya. Yes. Tapi sebelum aku mulai nih, aku mau tanya dulu nih sama Ari. Kalau dengar kata seks edukasi gitu, yang muncul di kepalanya Ari apa? Yang perlu banget. Terus habis itu karena anakku laki-laki dua-duanya, itu yang aku gak paham. Jadi I need to educate myself gitu. Kalau di kepalaku tuh gitu. Terus habis itu karena timingnya kan juga beda-beda kan. Biasanya akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu aku tanya balik lagi ke suami aku. Dulu zamannya kamu atau dulu kamu tuh ngalamin ini pas kapan sih gitu. Terus dia ada beberapa pertanyaan yang menurut dia, cuy geli banget cuy lo nanya begitu gitu. Ngalamin tuh ngalamin apa? Jadi misalnya kayak yang kamu tuh mimpi basah tuh kapan sih? Ih geli. Dia jawabnya bukan cuy geli banget sih lo ngapain nanya begituan. Terus gue bilang loh kan nanti ya harus berhadapan sama anak-anak itu kamu gitu. I cannot explain mimpi basah itu apa atau kapan karena gue gak ngalamin kan. Kalau gue ngalamin anak gue bertanya-tanya gak sih? Oh mama habis dari Bangkok. Mama tahu banget gitu kan. Iya, Tapi gitu. udah janjian berarti. Kalau misalnya ada janjian. pertanyaan dari anaknya Ari pasti harus ke suami aku gitu. Oke. Kayak Dan dia gitu. menerima tanggung jawab itu. Dan dia menerima tanggung jawab. Tanggung jawab pertama itu estafet sudah aku berikan kepadanya itu ketika anak-anak mulai BAB dan juga buang air kecil tanpa popok di mall. Gitu kan. Itu tugas pertama. Tugas pertama bapaknya, mari. Dan berhasil. Dan berhasil. Oke. Kayak gitu. Kadang gak mungkin aku yang nganterin dan anak-anak aku gak mungkin aku masukin ke kamar mandi perempuan, toilet perempuan kan. Kayak gitu. Oke, jadi itu kayak berarti sebenarnya di sini Ari mau bilang bahwa apa ya pengetahuan atau informasi tentang seks tuh justru dimulainya dari awal banget gitu kan. Tentang si jenis tentang alat kelamin itu kan kelamin, gimana mereka take good care of it. Terus udah gitu kan kebiasaan anak laki, aku nggak tahu sih ya kalau anak orang lain ya gitu. Cuma karena di rumahku itu kita nggak punya mbak yang tinggal di rumah gitu. Terus habis itu dan mereka tuh akhirnya terbiasa, oh rumah ini tuh seperti lahan yang aku bebas melakukan apa saja gitu. Jadi misalnya mereka habis mandi terus bugil-bugil keluar gitu ya. Terus itu terjadi kayaknya di semua laki-laki anak sewaktu masih kecil gitu ya. Terus maksudnya aku ini perlu diajarin kan, kalau nanti kamu di sekolah habis pelajaran olahraga, kamu harus ganti baju. Ya kamu nggak bisa keleleran
Terus habis itu even kamu pakai underpants ya, kamu nggak bisa keleleran begitu Kak, gitu. Terus habis itu, iya kan tapi all boys Mami, all boys tuh ganti baju all boys, all girls juga. I'm not gonna see girls in my class gitu, dengan menggunakan underpants ini. Ini namanya nggak boleh coy, gitu. Oke. Jadi dari awal ya kayak Mhm. pemahaman tentang ini, alat kelamin kamu harus dijaga gitu ya. Mhm. Pernah ada pengalaman mandi sama anak-anak nggak waktu kecil? Waktu kecil nggak pernah, waktu gede juga nggak pernah. Waktu Cuma anak-anak kecil maksudnya? iya, aku mungkin, anak-anak, misalnya kalau sampai kayak, mereka harus dimandiin gitu ya, itu kayaknya terakhir tuh mereka TK kali ya. TK, oke. Mereka TK gitu, terus habis itu, kalau sampai mereka, sakit gitu dan harus dimandiin, ya kalau misalnya suamiku lagi nggak bisa ya aku gitu. Jadi ya itu sih dibiasain Karena kan mereka ada sendiri. keluarga yang memang ada ritual nih mandinya bareng waktu kecil Heeh, gitu kan. heeh, Itu juga katanya heeh. adalah, pendidikan seks yang awal gitu. Jadi kayak memahami bahwa, "Oh badanku berbeda nih sama badannya mama," gitu ya. Heeh. Tapi berarti kalau di Ari itu berbeda ya pengalamannya ya? Itu ya aku, eee, prinsip aku tuh adalah aku tidak ingin anak aku tuh dari awal, nyaman untuk memperlihatkan secara gamblang Iya. gitu, alat kelaminnya gitu ke, siapapun. Sepertinya harus ada, batas yang jelas, apa namanya, itu bukan suatu hal yang untuk kamu pertontonkan atau hal mungkin nggak dipertontonkan ya, itu bukan suatu hal yang harus, orang lain lihat gitu, kecuali dokter, kalaupun orang tua kamu yang harus lihat itu dalam kondisi seperti apa gitu. Mungkin kali makanya aku agak kurang nyaman dengan mandi bareng. Bahkan kakak beradik aja, anakku 2 walaupun laki-laki itu, aku dan suami aku tidak Tidak memperbolehkan membiasakan. untuk atau tidak membiasakan untuk, "Ya udah Kakak, kalau misalnya kita lagi buru-buru banget, ya udah Mandi mandilah bareng. kalian berdua," Oh gitu. itu enggak ya? Enggak. Sementara waktu aku kan 8 bersaudara, iya 6 perempuan, 2 laki-laki gitu. Jadi yang Ramai ya, namanya ramai. iya, yang namanya dulu kita all girls gitu, buru-buru kan, ya akhirnya sekali mandi bisa 2 anak gitu. Tapi aku baru sadar, iya ya, apa namanya, mungkin sebaiknya nggak aku biasakan Biasakan. anakku seperti itu gitu. Apa yang membuat Ari berpikir bahwa itu bukan hal yang sebaiknya dibiasakan? Aku pengen anak-anak aku tuh belajar bahwa, ini, your private Private part. your private part, terus habis itu, apa, eee, ya bukan sesuatu yang kamu, eee, take it easy gitu, maksudnya kayak apa ya, bisa kamu, eee, santai banget gitu dengan yang satu ini gitu, tapi juga nggak usah terlalu serius. Dulu kan zamannya aku sekolah SMA kan anak cewek semua gitu, terus habis itu kita main sama sekolah yang anak cowok semua gitu. Terus kayaknya laki-laki kalau menurut aku ya, itu akan brutal dan akan gamblang pada waktunya Pada gitu, waktunya. ketika dia ngumpul sama, sesama, Teman-temannya. laki-laki. Eee, apa, ya kalau misalnya saatnya itu tiba, ya biarlah saat itu tiba, tapi at least aku mempersiapkan anak-anakku bahwa you have to, eee, apa, honor it. Apa sih, kayak ya lu Kayak jangan apa ya, jangan terlalu diumbar atau gimana? umbar lah gitu, geleh banget gitu, tapi juga Oke. jangan terlalu serius, santai aja gitu. Oke. Mhm. Ini kan berarti anak yang pertama 12 tahun ya? Mhm. Dan tadi kan Ari ngomong soal mimpi basah. Itu sudah dia tanya belum? Atau tuh sebetulnya antisipasinya Ari dan suami nih? Itu antisipasi kita berdua. Terus habis itu, Dia mulai sepertinya tanya-tanya nggak? enggak sih, kayaknya sih dia belum ya, belum, karena kayak aku tanya sama teman-teman aku, yang kebetulan anak laki juga, punyanya 2 juga gitu. Terus habis itu karena di lingkungan aku tuh banyak sekali teman-teman yang punya anak laki cukup banyak. Terus, bilang, "Bu, eee, anak lu udah ini belum sih, udah mimpi basah?" "Kayaknya udah deh, Kak." Aduh, udah jerawatan gitu, terus habis itu udah tumbuh rambut gitu, udah, bau ketek gitu kan. Anak gue cuma bau matahari dan bau asem, jadi belum bau ketek. Belum bau ketek ya, bentar lagi Jadi kali. kayaknya belum tuh, tapi kayak bentar lagi kali ya. Umur berapa sih, Kak, sebenarnya? Beda-beda sih sebenarnya itu kan tiap anak kan. Mhm. Dan kadang-kadang tuh
belum sampai mimpi basah pun sebenarnya pengaruh dari hormonnya di badan itu sudah muncul. Jadi si jerawat, si rambut dan segala bau itu tuh bisa terjadi way before mimpi basah gitu sebenarnya. Gitu. Jadi ada yang jaraknya panjang, abis itu baru lama SMP kelas 3 gitu mimpi basah. Tapi pengaruh hormonnya udah sebelumnya, mood swingnya. Ada yang mood swingnya muncul duluan. Jadi kayak mukanya masih baby banget, suaranya masih masih kecil gitu, belum berubah berat gitu ya, tetapi dia mood swingnya udah luar biasa gitu. Kan kalau misalnya kita lihat perubahannya itu jelas banget, mungkin gampang ya kayak dulu keponakan aku ada yang jakunnya udah mulai nongol, terus habis itu ngomongnya udah mulai ganti-ganti kunci, Bo. Tante, gitu kan. Tiba-tiba dia udah suaranya berat. Tante, aku boleh gitu minta minum gitu kan. Mungkin itu indikasi dia on the way atau udah mimpi basah belum? Bisa on the way, bisa udah mimpi basah. Emang coba aku pengen tanya, karena Eike kan nggak tahu nih ya gitu, karena nggak banyak laki-laki di dalam hidup aku ini gitu. Ada tanda signifikan nggak untuk anak itu, anak laki gitu ya, udah mimpi basah? Kalau datang bulan anak perempuan kan jelas gitu. Karena kan datang bulan jelas karena berulang. Kalau mimpi basah itu kan tidak semuanya berkali-kali kan, nggak ada frekuensi yang bisa diprediksi. Ada yang cuma sekali, ada yang kemudian dalam hidupnya gitu ya, itu kayak cuma beberapa kali gitu. Jadi enggak sebenarnya. Cuma mungkin ini bisa ditanya ke bapak-bapak yang ada di belakang sini. Iya. Nanti ya kita buka sesi khusus ya. Gitu ya, coba berapa kali Pak Dani, berapa kali Pak Regi. Sembarangan. Ya kan? Tapi itu beda-beda banget. Nah, itu yang justru membuat jadi lebih tricky in a way gitu sebenarnya gitu. Kayak kita dulu juga kan, maksudnya kayak pada udah mens atau belum, itu juga nggak ada kaitannya sama ini dadanya sudah tumbuh atau belum gitu kan, kok rata terus gitu misalnya. Ada juga yang misalnya belum tumbuh tapi dia udah mens duluan, itu juga bisa gitu. Jadi emang beda-beda banget. Dan apalagi anak sekarang ya, karena kan memang faktor faktor informasi yang dia terima udah banyak banget. Makanan juga membuat kadang-kadang nih sekarang kecenderungannya adalah justru si mimpi basah dan menstruasi itu earlier, kelas 4, kelas 5 gitu kan. Itu kan juga karena makanan juga kan, jadi gaya hidup juga mempengaruhi gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengetahui sih gitu. Aku juga anaknya cowok nih dua-duanya gitu. Aku sebenarnya nggak pernah tahu when was the exact time gitu mereka mimpi basah gitu. Jadi kayak berkali-kali ditanya belum gitu kan, kayak yang penting nggak pesing kan mah gitu pertanyaannya gitu. Kalau pesing berarti pipis gitu, berarti ngompol gitu kan. Mereka udah tahu bahwa nih cairannya berbeda gitu sebenarnya. Tapi kalau ditanya-tanya belum terus tiba-tiba udah panjang gitu. Kamu udah belum sih? Udah gitu. Tawa. Kita nggak pernah tahu gitu kayak kapan gitu ya sebenarnya gitu. Jadi maksudnya nggak ada tanda-tanda. Kalau perempuan kan langsung tahu, kalau sibuk lah cari pembalut lah apa segala macam gitu. Kalau cowok-cowok sih enggak. Iya, aku tuh ya jadi kalau lagi ngobrol sama suami gitu soal anak-anak, terus habis itu lagi ngebahas yang arah situ gitu ya. So aku suka bilang, "Yang punyanya Ade jangan sampai lebih gede daripada kakak nggak sih?" Karena kan kami berdua kan. Terus takut ada kompetisi di hal-hal yang tidak bisa kita lakukan apa-apa gitu kan. Gini, kalau misalnya kayak aku sama kakak-kakakku berenam gitu. Kalau perempuan kan kita lebih nggak masalah soal ukuran gitu kan. Maksudnya kayak dada lu rata, dada lu gede gitu. Buat saya masalah dulu. Buat kamu enggak kali ya, buat saya masalah dulu. Buat aku sama kakak-kakakku anak cewek gitu ya, nggak masalah. Cuma kan kalau aku tanya sama suamiku, kalau cowok tuh big deal nggak sih yang gitu? Soalnya waktu aku SMA tuh kan aku berteman sama anak laki dari sekolah PL tuh kan banyak banget kan. Terus waktu angkatannya aku ya, si anak PL ini nih, mereka tuh bikin buku tahunan. Terus habis itu dengan predikat-predikat gitu. Jadi si A gitu, dipanggilnya teh botol gitu. Terus habis itu foto buku tahunannya gitu. Jadi kayak dia nutupin gitu kan. Aku pikir ini anak laki kayaknya big deal kali ya, masalah siapa yang besar siapa yang paling kecil gitu. Terus aku bilang, makanya aku bilang, jangan sampai si Ade lebih gede daripada si kakak. Maksudnya kan kakak kan harus kayak lead
Lead, Iya dong, lead, his including little lead, brother kan, leading gitu. the size. Leading the size dong, ya kan? Gimana? Menurut lu gimana, Kak? Iya gak? Jangan anak lu 2 laki. Lu pernah nanya itu enggak? Coba, lu pernah pernah jangan sampai adanya tuh overcome kakaknya gitu. I'm bigger and stronger gitu. Masalah ego laki-laki, Bo. Ngakak ya gue. Gitu. Masalah ego anak laki kan. Iya betul. Tapi kan itu, tapi itu mungkin kalau di dalam apa sih sexuality ini itu kan sebetulnya bukan cuma masalah si ukuran ya gitu kan, tetapi kan masalah tentang gimana dia menghargai badannya gitu Nah, kan. iya, Dia menghargai oke. badannya, dia menjaganya dengan baik gitu kan. Dia karena kan kalau misalnya itu jadi masalah, itu kan termasuk ke dalam bagaimana menerima diri apa adanya kan gitu. Benar. Jadi Iya kan? kalau Jadi sampai the worst happen, that's kakak gitu ya. terimalah dirimu apa adanya. Oke. Maksudnya kan kayak apa ya? Kayak si tugas perkembangannya si anak remaja ini kan menerima seluruh dirinya dengan lapang dada kan. Dalam arti adalah dia tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan everything about physical tuh harusnya bisa diatasi dengan kelebihan di hal yang lain gitu. Jadi if the worst thing happen gitu, jadi harus dipastikan sama Ari gitu adalah bahwa si kakak ini punya minat dan kelebihan yang bisa membuat dia terdistraksi dari kekurangan yang lain gitu. Karena kan banyak banget nih informasi yang hadir di sosial media, terus habis itu Nah itu pertanyaanku selanjutnya nanti tentang sosial media. Aku sedang konsultasi nih ya. Oke, baik. Saya jadi bingung. Ngomong dong cuy. Itu tujuan saya hadir di podcast ini. Gitu ya? Iya. Oke. Kayak gini, kan informasi banyak nih. Terus habis itu aku nggak pernah jadi orang tua sebelumnya, ya kan? Iya, aku jadi orang tua 2 anak ini gitu. Terus habis itu jadi ada ya hal-hal seperti ini. Contohnya nih Kak, ya, aku ketemu sama ini salah satu ibu. Abis dari mana? Abis dari dokter anak. Kenapa? Anak gue burungnya kecil banget, Bo. Gue bilang, hah? Emang gimana? Gue bilang, ya belum kali. Enggak, kecil banget. Gue akhirnya bawa ke dokter. Terus memang untuk umuran dia ini terlalu kecil gitu. Terus habis itu ada terapinya. Kan langsung, ya Tuhan, sampai hal ini terjadi kepada 2 putraku, ya kan, Bo. Jadi aduh, gue mesti kasih makan yang bener dong gitu, olahraga yang bener. Sampai nih ya, laki gue, udah lah yang kalau emang kepikiran kayak gitu, anak-anak tidur gak usah pakai cadar dalam aja. Apa hubungannya supaya bisa bernafas bebas dan siapa tahu jadi lebih besar ya. Biar kamu tenang gitu. Bukannya pikiran gue masalah ukuran doang ya gitu kan. Cuman kan dalam hidup kan anak-anakku juga harus happy dong, Bo, ya kan. Kalau misalnya kita bisa mengeliminasi hal-hal yang itu penting gak penting, itu penting sekali untuk seorang laki-laki pasti. Tapi untuk membuat diri lo tenang gitu, itu emang kelainan yang nggak bisa dengan makan sehat dan olahraga yang teratur gitu. Itu kan pasti bawaan yang memang dari kecil. Ada sih istilahnya micro apa gitu sebetulnya. Tapi itu memang ada suatu situasi yang khusus. Jadi harus tenang aja gitu. Maksudnya kalau sekarang baik-baik aja kan lo bisa ngeliat ya Bos sekarang baik-baik aja ya dia akan baik-baik aja gitu sebenarnya kan. Tapi pendidikan seks itu kan lebih dari itu ya. Sebenarnya kan. Ini mau nanya sebenarnya. Jadi jangan karena tadi kan tanpa disadari Ari sebenarnya udah melakukan itu sebelumnya kan. Jadi bahwa harus menjaga bahwa it's not about gini. Jadi pendidikan seks itu tidak hanya soal intercourse-nya. Bukan soal aktivitas seksnya gitu kan. Kalau dari tadi yang kita omongin itu kan masalah size dan lain tuh kaitannya adalah nanti dengan egonya pada saat terjadi hubungan gitu kan misalnya gitu kan. Ya itu tuh pendidikan seks tuh way beyond that. Dan tadi sebetulnya Ari udah bilang bahwa kayak menghargai diri sendiri gitu ya, mengetahui bagian mana yang private part dan no one can touch it selain aku sendiri. Itu tuh juga bagian dari pendidikan seks yang penting sebenarnya. Gitu. Iya, setuju aku. Dan sebenarnya nih yang paling utama adalah bagaimana anak melihat hubungan papa dan mamanya. It's also a sex education. Bener banget sih. Ya kan, maksudnya kayak loving, afeksi, sayang, gitu kan sebenarnya kan. Karena kan pendidikan seks itu juga termasuk tentang pembagian
tugas di dalam rumah tangga, peran gender gitu kan. Oh papaku walaupun kerja sampai di rumah dia tetap loh pijetin mama. Jangan dijadikan ide ya nanti kamu suruh lagi tolong pijetin saya gitu misalnya. Tapi dia tetap mau melakukan pekerjaan rumah tangga, mau bantuin juga, mau ceritain kita sebelum tidur gitu kan. Mamaku ternyata juga bekerja gitu dan sama kerasnya seperti papa bekerjanya gitu. And how you guys appreciate each other itu juga pendidikan seks yang utama. Karena kan sebentar lagi anaknya pacaran, ayo. Iya. Naksir, ayo, ya kan? Deg-degan Kayaknya nggak? sih, iya. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari grup WhatsApp-nya dia gitu ya. Terus habis itu kalau dilihat dari kayaknya temen-temennya udah suka-sukaan. Tapi kayak anakku belum gitu. Kayak dia bener-bener kayak nggak peduli. Pokoknya dia tuh kayak wah brohood aja deh bro, yang lebih kayak gitu. Mainnya sama cowok-cowok semua gitu terus kan. habis itu, jadi aku pernah lagi jemputin teman-temannya anak aku, kita mau play date gitu. Maksudnya aku mau dropin mereka di rumah salah satu temannya lagi. Aku jemputin tuh, ya kan. Terus habis itu biasalah denger anak-anak ngobrol. Terus habis ada yang satu, bro, aku udah bilang gitu, English dong ya kan. Mami nggak bisa rekonstruksi gitu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya gitu. Tapi mami ngerti ya. Mami ngerti gitu, bro. Aku udah bilang bro, kalau dia mau, sebutlah misalnya namanya Tony gitu. Kalau si Tony mau sama misalnya Jocelyn gitu, Tony mau sama Jocelyn, aku bilang ambil aja gitu. Ambil aja. Aku udah nggak suka lagi kok sama dia gitu. Ini ngomong siapa? Temennya Caleb. Terus habis itu Caleb ya kan. Terus katanya si Caleb, I don't care bro. ambil apa enggak gitu, I don't care. Lu ngapain bahas beginian gitu. Terus habis itu kalau misalnya aku tanya, Kak, si Evelyn cantik ya gitu, pinter lagi, dia menang juara literasi gitu. Gitu. Terus habis itu misalnya kayak Kak, ada 2 Elizabeth di kelas kamu gitu. Terus habis itu mana yang lebih cantik? Mami seneng karena maksudnya kayak di grup WhatsApp gitu mereka lagi mau bikin project gitu. Si cewek-cewek ini tuh lebih leading gitu. Guys, ayo kita group call gitu. We need to talk about this gitu. Yeah, those 2 Elizabeth are really smart ya Kak gitu. Terus habis itu kalau fisik perempuan bapaknya. Terus yang mana Kak yang lebih cantik Kak? Terus habis itu dia kayaknya lebih geleh gitu. Tapi tuh bahwa Caleb tuh belum nunjukin ketertarikan ke situ tuh melegakan atau mengkhawatirkan? Saat ini aku nggak apa-apa. Dia begitu. Gitu. Terus habis itu walaupun bapaknya sih confess ya, dulu dia itu naksir teman-temannya tuh dia muter naksir lagi. Enggak ada yang dia dapat lagi. Tapi semua digilir, dapat giliran ditaksir gitu ya. Ditaksir gitu. Jadi aku itu satu sekolah sama suamiku dulu, tapi aku adik kelasnya. Jadi aku kenal banget sama teman-teman ceweknya dia gitu. Karena aku main juga gitu. Yang aku tuh dulu ya, aku kayaknya kelas 3 SD tuh aku udah naksir sama si Vivi. Terus habis itu sama Vivi gagal, aku naksir sama si Meme. Meme gagal, aku sama si Sasa. Sasa gagal, aku naksir Elok. Habis Elok gagal, aku bilang, malu-maluin banget kagak ada yang lu dapet. Kasian banget sih kagak ada yang lu dapet, gue bilang. Terus habis itu, berarti dia naksir udah dari SD ya? SD. Nah, anakku kan juga SD mau SMP nih. Kelas 6 ya sekarang. Iya, dia belum sih. Ya buat aku ya nggak apa-apa lah kayaknya gue. Iya, ya udahlah, it's okay lah. Karena aku sekarang masih menenangkan ya udah. Nanti akan tiba pada waktunya kan, dari tadi Ari bilang gitu ya. Nanti akan tiba pada waktunya. Udahlah biar mami nanti mau pusing-pusing nanti aja. Gitu ya. Tapi itu sebetulnya apa ya? Bukan trik sih, tapi itu strategi mindful parenting yang oke. Jadi kayak jangan mencemaskan yang belum perlu dicemaskan seperti masalah ukuran tadi ya. Ya maksudnya begitu gitu kan ya. Maksudnya nanti aja ya kan gitu. Karena benar. Cemas pada waktunya gitu kan. Kalau belum cemas ya belum perlu dicemaskan ya udah nggak apa-apa gitu kan. Berarti sekarang masih aman ya. Masih belum ada pertanyaan apa-apa juga? Ada nggak pertanyaannya? Kalau misalnya kayak kita lagi nonton film apa gitu ya, terus habis itu ada cewek suka sama cowok gitu, biasanya dia suka gitu. Dia udah mulai. Terus habis itu biasanya kalau misalnya ada adegan kissing gitu, udah mulai salting.
aku sama suamiku pokoknya anak-anak tutup mata gitu. Oh, oke. Close your eyes gitu. Terus habis itu, tapi kalau dulu waktu aku kecil, semua adegan ciuman nggak boleh lihat. Tapi sepupu aku bilang, aku boleh lo lihat kalau misalnya ciumannya husband and wife, papa sama maminya gitu. Terus habis itu papa sama mama gitu. Terus aku bilang, oh iya bener juga ya gitu. Jadi yaudah sekarang kita gitu aja sama anak-anak, kalau ada adegan kissing, if it's Kalau not itu husband and wife, nggak boleh lihat. nggak boleh lihat. Kalau husband and wife, ya memang nggak apa-apa gitu. Tapi kissing doang ya. Jangan lebih ekstrakurikulernya nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh.